Bongkar sisi gelap Satgasus, 800 lebih petugas dibantai, catatan hitam Sambo dan Tito dibongkar. Sambo dibentuklah Satgasus Merah Putih, yaitu Jenderal Sambo. Diangkat oleh Jenderal Tito Karnavian, waktu itu beliau jadi Kapolri. Diangkatlah Jenderal Sambo menjadi pimpinan Satgasus Merah Putih. 2019. Apa yang terjadi? 800 lebih petugas KPPS dibunuh. Dan Mabes Polri mengumumkan tidak boleh ada otopsi. Manusia 800 lebih. Bukan kucing, ternyata lebih komunis dari komunis. Puncaknya pembunuhan 6 laskar FPI. Yang bunuh 6 jenderal angkatan darat kan PKI. Yang dibubarkan PKI, wajar kan? Sesuai akal sehat. Nah sekarang, yang dibantai, dibunuh itu 6 anggota Laskar FPI. Yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Jadi sekarang ini kalau kepingin dapat jabatan, harus gila dulu. Dan FPI tidak pernah merubah dasar negara. Bahkan yang merubah dasar negara dari Pancasila menjadi Ekasila, Trisila itu kan PDIP. Rasulullah mengabarkan pengkhianat diberi kedudukan. Bahkan dimulia-muliakan. Sementara orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Jadi umat Islam di Indonesia wajib diaduk. Berapa biayanya? 20 triliun. Jadi lewat buzzer-buzzer rupiah itu. Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk menyebarkan hoax. Dan satu konglomerat Cina dari 9 naga ini, satu saja, itu hartanya sama dengan hartanya 100 juta penduduk Indonesia. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu adalah Presiden Cina, Xi Jinping. Berarti kedaulatan Indonesia sudah dibeli oleh Cina. Ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Sampai Habib Rizik membongkar rencana-rencana oligarki. Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Nah tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo meledek Habib Rizik. Habib Rizik suruh belajar Pancasila. Jadi dia tidak tahu Pak, kalau tesisnya Habib Rizik adalah Pancasila. Mungkin kalau dibanding Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri waktu itu antara bumi dan langit Pak. Pemahaman Habib Rizik tentang Pancasila. Jadi ngenyek Cahyokumolo. Akhirnya Cahyokumolo ya mati juga. Mati juga Habib Rizik. Sebenarnya Satgasus itu sudah ada sejak kepolisian ini dijabat oleh yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito inilah yang merubah wajah polisi menjadi begitu politis, dan polisi ini begitu menghegemoni kekuasaan sampai akhirnya dari hulu sampai hilir jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh polisi. Sebenarnya tidak perlu ya adanya Satgasus ini, karena Satgasus ini menjadi semacam pasukan elit, dalam tanda petik pasukan elit, karena dijabat oleh Sambo, sementara Sambo ini memiliki jabatan sebagai kepala provosnya polisi, ya otomatis ini menjadi sebuah masalah serius. Bahkan Satgasus ini bukan hanya ditakuti oleh orang-orang di luar polisi, Kapolda pun takut. Jadi kalau kita pelajari anatominya, ini perintah langsung dari Pak Sigit. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, maka betapa dekatnya Pak Sigit itu memiliki hubungan dengan Verdi Sambo. Jadi ketika kita memahami kenapa Pak Sigit begitu lama mengambil putusan hingga lebih dari 1 bulan, ya, dari peristiwanya 8 Juli dan seterusnya, ya karena persoalannya memang tidak mudah untuk menetapkan Sambo ini menjadi sebuah tersangka, ya. Jadi ini sebuah jabatan non struktural di dalam Bayangkara, ya, yang khusus untuk Satgasus Merah Putih ini pertama kali dibentuk tahun 2019. Tadi sudah disebut oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ya. Dalam surat perintahnya tersebut
Satuan ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan wilayah Indonesia dan luar negeri. Ini kan menjadi kacau. Jadi Tito ini sejatinya yang merusak, ya, merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi. Dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia menjadi bekerja, menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi. Beredar berita masalah kematian Brigadir J dalam sebuah konten video dengan nama pengguna Aslina Aila. Dalam unggahan tersebut, Aslina Aila beredar video yang mengungkap kerja-kerja kotor Satgasus sejak era Kapolri Tito Karnavian. Dalam video tersebut terlihat bagaimana mengerikan Satgasus bentukan Tito Karnavian tersebut. Mohon kebenaran berita ini diluruskan, setidaknya ketika kami admin catatan hitam menelusuri, sepertinya berita ini hoax dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Melihat video yang beredar, tak ada sumber berita yang jelas yang kredibel. Dilihat dari sisi komentarnya, video tersebut beragam komentar yang disampaikan. Inilah komentar para netizen terkait berita tersebut. Mendesak segera, Sambupah, dibentuklah, tangkap Tito, yaitu Jenderal Sambo. Bongkar semuanya supaya terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Bongkar siapa yang membentuk Satgasus Merah Putih, ujar Agus Hari Subagio. Maling ngaku kalau sudah tertangkap, nggak bela tapi bahasanya kelihatan ngebelanya. Sudah pasti terima uang. Tampang bodoh tapi licik. Fakta-fakta yang diucapkan oknum-oknum Komnas HAM hanyalah berdasarkan keterangan tersangka. Jelas sama saja Komnas HAM telah melecehkan hukum dan melanggar Undang-Undang ITE. Timpal Kambos. Loyalitas bawahan pada majikan adalah hal yang lumrah. Dikira netizen bodoh, cuma kera yang bisa dibodohin, kata anonymous user. Keadilan kemana sih? Sepertinya begitu. Setiap yang Bapak Kamarudin ngomong sering benar, karena dia orang ngerti hukum, gak mungkin salah ngomong. Sudah pastilah, makanya pada diem semua DPR. Timpal Tuti Supriyatini. Artinya Dahlan kayaknya membantah terus dengan Pak Kamarudin dan Mahfud MD. Kebenaran pasti terungkap. Bongkar. Oke, waduh parah ya. Ujar user 259. Siapa yang ngoceh-ngoceh, hayo jujurlah. Duh, kok jadi nggak bisa percaya sama siapa-siapa ya. Masya Allah, parah. Periksa rek, masing-masing anggota DPR Komisi 3 timpal overdosis. Aku kira cuma, tapi ternyata ada juga di dunia nyata yang masih menegakkan hukum yang adil. Pak Jokowi asli vertigo kukumat, ujar Susi 84. Oh gitu, walau gitu tomangkanya. Hah, ini baru benar. Si Arteria dengar nggak? Kata Mafia 18. Kasihan Pak Ferdi, semoga menyadari kesalahannya dan ke depan menjadi hamba yang lebih baik. Emang dia kerjanya antar-antar kue ultah, jadi di mana-mana ada orang ultah, di situ Sambo berada. Netizen Indo memang paling top, ucap King Kong. Mungkin Sambo ada usaha kue ultah, di mana ada Sambo di situ ada ultah. Ternyata jaringannya luas, dari Kapolri sebelumnya ke Kapolri berikutnya dan ke Kapolri sekarang. Pantas saja kuat, ujar Eli Kusuma. Seorang kombes bergaul dengan para jenderal itu luar biasa. Tukang bagi-bagi kue. Permainan ini udah 3 generasi Kapolri. Dulu pekerjaannya tukang bawa kue ultah. Sebenarnya dia baik, makanya disayang jenderal, ujar user 14. Akhirnya dia terpeleset. Tukang kue. Mudah-mudahan dengan kejadian Pak Sambo diberi kesempatan bertobat. Memohon ampun sama Tuhan. Mumpung diberi kesempatan karena kita semua pasti akan pulang. Oh, Sambo bukan orang biasa. Dari dulu kenal bintang. Semua sampai sekarang bingung. Jatuh kemana? Ujar Tanto. Mungkin almarhum Joshua tahu informasi yang sangat besar di tubuh Polri. Orang yang sama di Bapak Idham, Listio Sigit, M. Iqbal, Martuani Sormin, Ferdi Sambo. Ada Pak Sigit di situ. Dan jangan lupa guys, cara mingkemnya itu loh, ucap Duryu Dana. Ya dekatlah, dia kan jenderal. Kenapa setiap melihat Bapak Sambo semakin berjalan waktu merasa kasihan? Semoga Bapak sadar akan kesalahan ke depan jadi lebih baik. 3 Kapolri selalu mempercayakan Sambo. Itu artinya dia memiliki kapasitas yang baik. Sejak kasus Rembo, Pak Tito, apa kabar? Gak ikutan komen? Tulis Jeff Story.
Pupus sudah cita-cita FS untuk jadi Kapolri. Sambo jualan kue kah? Di mana ada kue, di situ ada Sambo. Ucap sabun colek. Masih kombes Sepri, Pimpolri, pintar cari mukanya. Tito Karnavian dan Hadi Cahyono gimana ya nonton? Tito Karnavian dan Hadi? Pak Iqbal udah jenderal, dia masih kombes, sekarang sama-sama irjen. Nggak aneh kalau beliau punya modal uang berlimpah, tulis Iswanto Mustafa. Bisnis sampingan FS adalah EO, acara ultah petinggi TNI atau Polri. Jabatannya apa pada waktu itu? Kok ada terus setiap ulang tahun? Memang dimanapun institusinya siapa yang sering nongol ya itu yang baik. Pinter pendekatannya, dukunnya bagus kerjanya, ujar YW15. Gak usah heran, jejak digital bukan rekaman CCTV yang bisa hilang begitu saja. Oh ternyata satu geng, ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang, lindungi Pak FS yang integritasnya sangat kuat pada negara dan bangsa Indonesia. Tapi di mana Ibu Putri tidak kelihatan? Timpal Erlia 64. Pak Sambo ketika masih di jalan yang benar. Selamat tinggal Mbah. Mungkin ini teguran Tuhan pada Pak Sambo yang mungkin selama ini sering melupakan kebesaran Tuhan, jauh melebihi orang besar di dunia ini. Itu Bapak yang hormat ketiga siapa namanya? Dia selalu ada di mana-mana, ujar Baiduri. Hebat ya, dengan cara apapun sampai tujuan tercapai. Panglima TNI bukannya Andika Perkasa ya? Selain 303, usaha sampingan Sambo buat kue ultah. Ternyata dia juga kang paket ultah, kata Vanessa Sob. FS di situ masih menjabat sebagai Korsprim Polri, jadi wajar dia hadir dampingi Kapolri. Kang, kue ultah spesialnya dia tuh. Arahnya udah ketebak. Sambalado pengen jadi Kapolri juga. Kesayangan Tito, ayo siapa yang berani sama Tito? Kalau ada yang ultah, ada kue, pasti si Om selalu ada. Apakah si Om adalah tukang kue? Ujar Ismi Sintaps. Imah wajar, kalau dekat sama tukang bakso berarti juga jajan bakso. Belum pernah ada yang post momen Sambo bersama Putri. Sesirkel makanya bisa naik cepat. Kalian lihat Sambo, kasihan banget nasibnya, hanya sekejap aja. Eman banget, semoga bisa sadar, kasihan juga ya. Ujar Idewarti. Aku juga dekat sama bos-bos karena sering antar kue ultah. Siapapun Kapolrinya selalu ada di samping Kapolri. Kasihan. Yang kasihan itu Brigadir Joshua dan orang tuanya. 3 generasi dekat sama FS, ucap Universal Energy. Tiap petinggi abdi negara di situ ada Pak Rambo dan selalu ada bestinya yang kedua. Saya kok fans Pak Lisdo Sigit. Kang Ultah. Di mana ada Sambo di situ ada Fadil, ucap Tuyul. Sambo jualan kue ya? Kayak film warkop. Sambo emang beda. Mereka Sambo katakan sejujurnya, ucap Lasna Tobing. Kuenya mahal say. Astaga, semangat sekali Pak Sambo di sini, mana nyengir sambil tepuk tangan lagi tuh. Mereka ternyata berkawan baik ya. Semua begini nggak sih? Sudah tahu kan? Semua ada di situ guys. Pak Sigit Sambo, ujar Ana Suprapto. Netizen cerdas ya, bisa nemuin kayak gini. Sambo kadang mirip sama Dono Warkop ya, dari jauh. Pajak Sambo, ucap Anda sehat. Harusnya kalau dah tinggi jadi positif bukan negatif. Kok malah begitu? Sebaliknya tuh TNI sepertinya nggak pernah jenderal-jenderalnya biasa-biasa aja caranya deh. Nampak sekali ambisinya dari cara dia selalu ingin tampil di depan, ujar Rahmaswit. Sambo memang hebat. Terakhir selalu jadi orang kepercayaan Kapolri, sebelumnya loyal dan sumber dana, ujar Ferizang 155. Tidak hanya itu, berulah lagi. Biorka bocorkan data Tito Karnavian, sebut Sambo adalah cowoknya. Hacker Biorka semakin lantang dan berani dalam membocorkan data pribadi petinggi negara. Terbaru Biorka kembali membocorkan data mantan Kapolri Tito Karnavian melalui channel Telegram. Biorka bahkan menyebut hubungan Tito Karnavian dengan Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kamu bisa bertanya tentang Sambo padanya karena Sambo adalah cowoknya. Tidak hanya Tito Karnavian, sebelumnya Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Johnny G. Plate, bahkan Jokowi dan Ma'ruf Amin pun datang telah dibocorkan. Publik dibikin syok lantaran pemerintah dinilai lamban dalam menangani kebocoran data tersebut. Namun banyak pula yang berterima kasih pada Biorka atas pembobolan data petinggi negara. Karena dengan adanya kebocoran tersebut nampak beberapa di antara mereka baru melakukan vaksin sebanyak 2 kali saja. Pemerintah hingga saat ini masih memburu Biorka, namun ia sendiri sempat menegaskan bahwa dirinya tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Dari dulu,
dari dulu. Jadi petugas yang bagi-bagi kue Satgasus, kue kan ulang tahun, ternyata sampingannya, ujar warganet. User 693. Kode Sambo kan bagi-bagi kue tuh ganteng juga Om Sambo. Memang jaringan hebat FS ini ya. Kang Roti, good speed, menambahkan. Gak heran gua mah, Listio Sigit gak ada, dekat juga gak samanya namanya Mega. Kenapa dia ada di mana-mana ya? Semua dekat dengan Sambo karena Sambo punya uang, kata Pak Ciserong. Listio sama Sambo ngapain itu di samping gak ikut foto? Kenapa Pak Tito gak ada di wawancara pendapatnya soal kasus ini? Bahkan beliau kayak gak pernah kelihatan. Ada Listio Sigit juga sama Agus, tidak ada manusia yang sempurna, ujar Skor Biogrill. Circle Pak Sambo keren, ini baru pas, bintang 4 didampingi bintang 321, kenangan terindah, tidak bisa terlupakan. Di sebelah Sambo itu Pak Sigit kah? Ujar Chance 664. 3 jenderal bintang 4 dan 1 jenderal bintang 2, inilah tokoh utamanya. Pak Tito apa kabar? Tulis Musafa Jaza. Mereka satu jiwa, kok berasanya seperti sama semua. Semoga Bapak Sambo dan Ibu Putri saat ini akan lebih dekat lagi ke Sang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Maha Kuasa. Jadi bingung ya, ketawa bareng-bareng aja deh. Enak begitu, jangan-jangan, ujar HD123 Valentine. Aku menyebutnya cari muka. 303 bisnis polis itu. Pantesan ya, yang jadi dekat duit kayaknya ulang tahun mulu. Seandainya tidak ada kejadian ini, karir Anda cemerlang Pak Irjen Ferdi Sambo, ujar Raden Wijaya. Intinya si S pintar berbagi. Sambo memang berprestasi, aku ada di mana-mana. Kangen sama Kapolri Hogeng, ucap Irma Polling. Ya, yang akur, semua satu circle di rezim ini. Sampai Dedengkot ini rezimnya dekat dengan Sambo. Lordnya 303. Si Sambo, perasaan tiap petinggi ulta selalu bawa kue. Semangat Pak Jenderal, ujar Martin SD. Gitu semangat. Yang saya percaya Jenderal Polri Hogeng dan Panglima TNI Sudirman. Saya bingung mananya lebih jujur, ujar Sandaran Hati. Semangat Pak Jenderal, Tuhan menyertaimu. CS kental nggak? Heran sih, Pak Sigit sama Pak Tito mirip. Ya cuma itu aja orangnya. Dekat, tapi bukan berarti backingan. Ucap Briana. Tapi dia tuh suka banget on frame petinggi Polri ya. Tanya Jokowi lah kalau begitu. Ini juga mungkin, ucap bocah cubluk menambahkan. Positive thinking, mungkin dia punya usaha Jack and Bakery, spesial ultah pejabat. Ini waktu minta naik pangkat mungkin ya, ucap Niki. Karyanya bisnis bakery ya Sambo. Setiap ada yang happy birthday, selalu ada Sambo. Pintar ambil hati pejabat-pejabat termasuk Poluan Rita. Keren Komandan FS, you the best. Meneliti karir dengan baik, ucap user. Pinter dia. PDKT bintang-bintang yang sedang bersinar. Perlu belajar. Berarti bintang 2 hasil dari kue ulang tahun. Sambo Iqbal Kapolda Riau. Kalau dilihat tanda pangkat yang dipakai, rasa-rasanya tidak tahu mati dan serasa dunia sudah dalam menggemanya. Maaf Bapak Tito, ini asli Sumsel bukan? Kata Nita Rafafika. Udah diatur semuanya, jadi kita jalani aja. Jaringannya ya bos-bos besar.